Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alivia Ananda Putri dengan NIM 31221018. Di sini saya akan mempresentasikan proyek UTS Big Data, yaitu prediksi penyakit stroke dengan algoritma KNN dan Naive Bayes dengan metode Scripps DM. Nah, untuk partner pembahasannya yang pertama ada business understanding, yang kedua ada data understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan deployment. Yang pertama ada business understanding. Pernyataan masalahnya adalah stroke adalah penyakit serius yang membutuhkan deteksi dini untuk mencegah komplikasi. Tujuan penelitiannya yaitu menganalisis 5.110 data historis pasien stroke dan non-stroke dengan mengklarasikan data gaya hidup, faktor risiko medis, dan faktor yang tidak dapat dikendalikan sebagai fitur inputan. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis performa algoritma Canary Neighbors atau KNN dan Naive Bayes dalam mendeteksi risiko stroke. Sasarannya memberikan alat bantu bagi tenaga medis untuk mengidentifikasikan risiko stroke lebih awal dan meningkatkan akurasi prediksi. Selanjutnya ada data understanding. Sumber datanya, dataset medis yang mencakup faktor-faktor risiko stroke. Deskripsi datasetnya yaitu terdiri dari 5.110 data historis pasien yang mencakup fitur-fitur seperti umur, jenis kelamin, riwayat penyakit, hipertensi, kebiasaan merokok, dan lainnya yang berpengaruh dalam deteksi stroke. Selanjutnya ada fitur relevan. Ini ada beberapa atribut utama yaitu usia, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan status merokok yang sangat relevan untuk prediksi stroke. Nah, selanjutnya ada data overview yaitu dataset mencakup data dari pasien dengan data tanpa stroke dengan total 5.110 data pasien. Data mencakup demografi, riwayat medis, dan gaya hidup. Faktor risiko yang relevan termasuk hipertensi, penyakit jantung, tingkat glukosa, dan kebiasaan merokok. Selanjutnya ada data preparation yaitu tahap data langkah krusial dalam proses data mining, di mana data mentah disiapkan agar siap digunakan untuk model prediksi. Pada tahap ini, beberapa langkah penting dilakukan antara lain data cleaning, yaitu untuk mengatasi nilai yang hilang, seperti pada kolom BMI, pendekatan yang sering digunakan mencakup mengisi nilai hilang dengan rata-rata median atau menghapus entry yang tidak lengkap. Data menunjukkan bahwa adanya missing value untuk atribut BMI sebanyak 201. Selanjutnya ada feature selection. Dari seluruh atribut, hanya beberapa yang dipilih untuk analisis prediktif berdasarkan relevansinya. Misalnya, variabel usia, hipertensi, penyakit jantung, dan status merokok dipilih karena berkaitan erat dengan risiko stroke. Selanjutnya, ada data transformation, yaitu dilakukan untuk memudahkan analisis. Misalnya, atribut kategori seperti status merokok diubah menjadi nilai numerik menggunakan metode encoding. Hal ini memastikan data dapat diproses dengan algoritma. Selanjutnya ada data splitting, yaitu dibagi menjadi dua bagian, yaitu data latih training set dan data uji testing set. Untuk membangun dan mengevaluasi model, pembagian ini bertujuan untuk memastikan model memiliki performa yang baik pada data yang baru. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelanjutan materi yang sudah dijelaskan oleh Alivia sebelumnya. Nah, di sini ada modeling. Nah, tujuan dari modeling itu mencari pola atau hubungan dalam data yang dapat membantu memprediksi resiko stroke. Kemudian algoritma yang dipilih sesuai dengan jenis data dan kebutuhan prediksi. Nah, lanjut, algoritma yang digunakan itu menggunakan Canary Neighbors, KNN, dan Naive Bayes. Nah, bisa teman-teman lihat ya di sini contohnya. Nah, kemudian parameter model dan langkah modeling. Menyetel parameter jumlah neighbors pada KNN dan mengkonfigurasi model Naive Bayes sebagai pembanding. Menerapkan cross validation untuk mendapatkan hasil yang lebih stabil, mengevaluasi akurasi masing-masing model, dan melakukan perbandingan kinerja. Nah, selanjutnya ada evaluation. Itu yang pertama ada akurasi model, menampilkan hasil perbandingan akurasi antara KNN dan Naive Bayes dalam bentuk tabel atau grafik untuk mempermudah interpretasi. Nah, di sini ya teman-teman, yang bagian atas itu evaluation for Canary Neighbors atau KNN, dan yang bawah itu evaluation for Naive Bayes. Nah, selanjutnya ada metrik kinerja. Mengukur kinerja model menggunakan metrik seperti
precision, recall, dan F1 score guna memastikan akurasi prediksi dalam mendeteksi stroke. Kemudian penjelasan qualification report, precision itu kemampuan model memberikan prediksi positif yang benar. Tingkat keakuratan dari prediksi positif itu 1. Kemudian recall, jumlah positif yang teridentifikasi oleh model dibandingkan dengan jumlah keseluruhan data positif. Lalu ada F1 score, harmonic mean dari precision dan recall. Kemudian ada support, jumlah data yang mendukung setiap kelas. Lalu ada akurasi keseluruhan model. Lalu ada macro average atau makro AFG, rata-rata dari metrik-metrik untuk setiap kelas tanpa memperhitungkan keseimbangan kelas. Selanjutnya ada weight average atau rata-rata dari metrik-metrik untuk setiap kelas dengan memperhitungkan keseimbangan kelas. Nah, di sini ya teman-teman. Selanjutnya itu hasil akhir, model dengan akurasi terbaik dipilih sebagai model utama yang dapat digunakan untuk prediksi stroke. Yang pertama itu, model KNIRS atau KNN. Pada bagian confusion matrix, diketahui jumlah true negatif atau TN yang artinya jumlah data negatif yang benar-benar diprediksi dengan benar sebanyak 1.457 orang. Lalu jumlah true positif atau TP yang berarti jumlah data positif yang benar-benar diprediksi dengan benar sebanyak 1 orang. Jumlah false positif atau FP yang berarti jumlah data negatif yang salah diprediksi sebagai positif sebanyak 7 orang. Lalu ada jumlah false negatif atau FN yang berarti jumlah data positif yang salah diprediksi sebagai negatif sebanyak 68 orang. Nah, kalau dari model naive Bayes sendiri, pada bagian confusion matrix itu ada jumlah true negatif TN-nya sebanyak 1.307 orang, lalu jumlah true positif atau TP sebanyak 27 orang, kemudian jumlah false positif atau FP sebanyak 42 orang, dan jumlah false negatif atau FN sebanyak 157 orang. Nah, teman-teman kesimpulannya, model KNN memiliki akurasi keseluruhan yang lebih baik 0,95 dibandingkan dengan model naive Bayes, yaitu 0,87 pada data uji. Dari hasil evaluasi, performa dua model, KNN dan naive Bayes, pada data uji untuk kasus penyakit stroke, kita dapat melihat perbedaan dalam metrik evaluasi yang digunakan. Kemudian, untuk model KNN, hasil confusion matrix menunjukkan 1.457 true negatif atau TN, 1 true positif TP, dan 7 false positif FP, dan 68 false negatif FN. Hasil classification report menunjukkan nilai recall yang tinggi, yaitu kemampuan model mengidentifikasi dengan benar data positif dan akurasi keseluruhan model yang baik. Sementara untuk model naive Bayes, hasil confusion matrix menunjukkan 1.307 true negatif atau TN, 27 true positif TP, dan 42 false positif FP, dan 157 false negatif atau FN. Hasil classification report menunjukkan nilai precision yang tinggi, yaitu kemampuan model memberikan prediksi positif yang benar, namun recall yang lebih rendah dibandingkan dengan model KNN. Nah, dalam memilih model yang lebih baik, penting untuk mempertimbangkan tujuan dan kebutuhan spesifik dari kasus yang sedang dilakukan. Jika tujuan utama adalah mengidentifikasi dengan akurasi tinggi data positif yang benar, maka model naive Bayes dapat menjadikan pilihan yang lebih baik. Namun, jika tujuan utama adalah mendapatkan akurasi keseluruhan yang lebih tinggi tanpa memprioritaskan suatu kelas tertentu, maka model KNN dengan tingkat recall yang tinggi dapat menjadi pilihan yang lebih baik. Dalam kasus ini, perlu juga diperhatikan bahwa hasil evaluasi performa merupakan hasil dari satu pengujian dengan data tertentu. Sebaiknya dilakukan pengujian dan evaluasi yang lebih luas dan berulang untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih akurat dan dapat mengeneralisasi hasil secara lebih baik. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan untuk demo di Google Colab-nya oleh teman-teman saya selanjutnya. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan untuk presentasinya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sutriyono dengan NIM 3122105005. Di sini saya akan menjelaskan program-program yang ada di Google Colabs. Langsung saya mulai. Di sini kita akan menggunakan metode Cross Industry Standard Process for Data Mining atau bisa disingkat CRISP DM. Ada 6 tahapan di sini. Yang pertama, business understanding.
kemudian data understanding, kemudian data preparation, modeling, evaluation, dan deployment. Lanjut untuk business understanding, ini sekilas tentang penjelasan background dari penelitian kami. Kemudian lanjut ke data understanding. Di sini ada dataset yang berisi 5.110 data dengan 12 set atribut. Berikut di bawah adalah atributnya. Kemudian kita masuk ke kodenya. Di sini kita akan mengimport beberapa library dari Pandas, kemudian ada juga NumPy. Kemudian kita akan mengambil datanya dari Google Drive. Nah, ini tampilannya sekilas dari data yang kita punya. Data ini kita namakan struct dataset .csv. Nah, ini kode untuk menampilkan data dasar tentang tadi itu struct yang tadi ada 11 baris. Kemudian di bawah kita masuk untuk kode menampilkan statistik deskriptif untuk kolom-kolom numerik. Di sini saya menggunakan metode describe dari Pandas untuk menghitung dan mencetak statistik deskriptif dari kolom-kolom numerik dalam dataset. Lanjut yang bawah, ini kode untuk menghitung jumlah nilai yang hilang atau nol. Di sini ada 1 di bagian BMI. Kemudian yang bawah ini kode untuk menampilkan jumlah nilai unik atau distinct di setiap kolom dataset yang disimpan dalam variabel data struct. Informasi ini berisi tentang beberapa nilai unik terdapat dalam kolom dataset. Misalnya ada di gender ya, ada 3 nilai, male, female, dan other. Kemudian lanjut yang bawah, ini visualisasi distribusi kategori pada kolom target struct. Di bawahnya lagi ini untuk memvisualisasikan distribusi variabel numerik. Terlihat di sini visualisasinya. Nah, dari visualisasi di atas kita bisa tahu bahwa subjek penderita stroke cenderung memiliki usia rata-rata yang lebih tinggi. Kemudian kita juga bisa tahu subjek penderita stroke cenderung memiliki kadar glukosa yang rata-rata tinggi. Kemudian data indeks BMI-nya juga tidak memberikan banyak indikasi kemungkinan mengalami stroke dan lainnya. Oke, mungkin ini cukup sekian dari saya. Terima kasih. Nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Rafli. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Yono atas waktunya. Di sini nama saya Rafli Untara dengan NIM 31221047 akan melanjutkan presentasi dari Mas Sutriyono mengenai data preparation. Langkah yang pertama yang kita ambil adalah handling missing values, yaitu menampilkan jumlah missing values sebelum pengolahan dengan kode seperti berikut. Dari kode di sini menunjukkan bahwa adanya missing values untuk atribut BMI sebanyak 201. Selanjutnya kita menggunakan kode ini. Dari data di atas diketahui bahwa hasilnya adalah 79, maka subset tersebut memiliki 79 baris dalam kolom BMI. Selanjutnya, mengganti nilai BMI yang lebih dari 50 dengan rata-rata dengan kode seperti ini. Kode di atas digunakan untuk mengganti nilai-nilai ekstrim atau tidak biasa dalam kolom BMI lebih besar dari 50 dengan rata-rata dari seluruh kolom BMI.
Hal ini dapat membantu mengelola data yang mungkin memiliki nilai yang tidak wajar dalam kolom tersebut. Selanjutnya yaitu mengisi missing values pada BMI dengan rata-rata dengan kode seperti ini. Kode di atas digunakan untuk mengisi nilai-nilai yang hilang dalam kolom BMI dengan rata-rata dari seluruh kolom BMI, sehingga menghindari adanya nilai yang hilang dalam analisis data. Selanjutnya menampilkan jumlah missing values setelah pengolahan dengan kode seperti ini. Setelah mengganti nilai di kolom BMI dengan rata-rata nilai BMI dan melakukan pemeriksaan ulang, dapat dipastikan bahwa dataset tidak lagi memiliki nilai yang hilang dalam kolom-kolomnya. Selanjutnya yaitu drop column ID karena tidak memberi informasi yang signifikan dengan kode seperti berikut. Menghapus atribut ID dari dataset bertujuan untuk menghilangkan atribut yang tidak diperlukan karena tidak memberikan informasi yang signifikan. Selanjutnya yaitu menghitung dan menampilkan jumlah kemunculan setiap nilai unik dalam kolom gender dengan data seperti ini. Selanjutnya menghitung dan menampilkan jumlah kemunculan setiap nilai unik dalam kolom gender dengan data atau kode seperti ini. Dari data di atas, kita dapat mengetahui bahwa yang pertama, ada 2.994 baris dalam dataset yang memiliki nilai female pada kolom gender. Yang kedua, ada 2.115 baris dalam dataset yang memiliki nilai male dalam kolom gender. Dan yang ketiga, ada satu baris dalam dataset yang memiliki nilai other dalam kolom gender. Selanjutnya, mengganti setiap nilai other di kolom gender dengan nilai male dengan data seperti ini. Dengan kode seperti ini. Karena jumlah untuk kategori other itu hanya satu, maka kita dapat mengubah other menjadi male untuk menyederhanakan data. Dan pada data di atas menampilkan bahwa untuk kategori other sudah tidak ada lagi. Selanjutnya yaitu matriks korelasi dengan kode seperti ini. Dan ini dia matriksnya. Dari data matriks korelasi di atas, kita dapat memverifikasi adanya hubungan antara beberapa variabel. Misalnya kolom Evermerit dan age memiliki korelasi sebesar 0,68. Di antara kedua atribut tersebut, age memiliki lebih banyak informasi mengenai apakah seseorang rentan terkena stroke. Jadi, kita akan menghilangkan atribut Evermerit. Selanjutnya, mengganti nilai kolom kategorikal menjadi representasi numerik dengan kode seperti ini. Fungsi dari mengonversi nilai string menjadi nilai numerik adalah untuk menyederhanakan kumpulan data, menyiapkan kerangka data untuk analisis, dan memungkinkan algoritma bekerja lebih baik. Selanjutnya, standarisasi kolom numerik age, average glucose, level, dan BMI dengan kode seperti ini. Kode tersebut digunakan untuk melakukan penskalaan standar pada kolom-kolom tertentu dalam dataset menggunakan modul standar scalar dari scikit-learn. Dengan melakukan penskalaan standar, kita membuat data memiliki rata-rata 0 dan deviasi standar 1, membantu algoritma mesin learning yang sensitif terhadap skala untuk bekerja lebih baik. Selanjutnya ke tahap modeling. Splitting the dataset into features, X, and target variable atau Y. Dengan kode seperti ini. Kode tersebut digunakan untuk membagi data struk menjadi dua bagian. X yang berisi fitur-fitur atau kolom-kolom kecuali struk, dan Y yang berisi label atau target. Dengan memisahkan fitur dan label ini, kita bisa menggunakan X untuk melatih model dan Y sebagai nilai yang ingin diprediksi oleh model tersebut. Selanjutnya, importing necessary libraries for modeling. Dengan kode seperti ini, saya melakukan pengujian untuk dua algoritma, yaitu KNN dan Naive Bayes. Selanjutnya ada splitting the dataset into training and testing set. Dengan kode seperti ini. Kode di atas digunakan untuk membagi dataset, data pelatihan atau training, dan data uji atau testing menggunakan fungsi train test split dari scikit-learn. Selanjutnya ada initializing the models dengan kode seperti ini. Digunakan untuk membuat dua model machine learning yang berbeda, KNN dan Naive Bayes. Selanjutnya ada training the models dengan kode seperti ini. Digunakan untuk melatih atau mengajarkan dua model machine learning, yaitu model KNN dan model Naive Bayes menggunakan data pelatihan. Selanjutnya, membuat prediksi dataset data uji dengan kode seperti ini. Nah, itu saja
presentasi dari saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya yaitu Fajar Lukman Hakim. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk Mas Rapli. Perkenalkan, saya Fajar Lukman dari kelas TI 22C6. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi codingan Google Colab dari apa yang diinfokan atau diberi presentasikan oleh Mas Rapli ya. Kita lanjut aja. Di sini ada evolution. Ini berikut codingannya. Ini hasil dari run project di atas. Nah, output tersebut merupakan hasil evaluasi performa dari dua model, yaitu Keneros Nightboard atau KKN dan Naive Bayes pada data uji. Yang pertama ada model Keneros Nightboard atau KNN. Pada bagian convention matrix diketahui jumlah true navigation atau TN yang artinya jumlah data negatif yang benar diprediksi dengan benar sebanyak 1157 orang. Jumlah true positif atau TP yang berarti jumlah data positif yang benar-benar diprediksi dengan benar sebanyak 1 orang. Jumlah false positif atau FP yang berikut jumlah data negatif yang salah diprediksi sebagai positif sebanyak 7 orang. Dan jumlah false negatif atau FN yang berarti jumlah data positif yang salah diprediksi sebagai negatif sebanyak 68 orang ya teman-teman. Kedua ada model Naive Bayes. Pada bagian convention matrix jumlah true negatif atau TN sebanyak 1307 orang dan jumlah true positif atau TP sebanyak 27 orang. Dan yang ketiga ada jumlah false positif atau FP sebanyak 42 orang. Yang keempat ada jumlah false negatif atau FN sebanyak 157 orang. Nah, penjelasan classification report yaitu precision. Kemampuan model memberikan prediksi positif yang benar. Tingkat keakuratan dari prediksi positif 1. Kedua ada recall. Jumlah positif yang teridentifikasi oleh model dibandingkan dengan jumlah keseluruhan data positif. Dan yang ketiga ada F1 score, yaitu harmonic mean dari precision dan recall. Dan yang keempat ada support, yaitu jumlah data yang mendukung setiap kelas. Dan yang kelima ada akurasi seluruh model. Keenam ada makro AVG, rata-rata dari matrik-matrik untuk setiap kelas tanpa perhitungkan keseimbangan kelas. Dan yang ketujuh ada weighted AVG, yaitu rata-rata dari matrik-matrik untuk setiap kelas dengan memperhitungkan keseimbangan kelas. Lanjut kesimpulan perbandingan model. Model KKN memiliki akurasi keseluruhan yang lebih baik, yaitu 0,95 dibandingkan dengan model Naive Bayes, yaitu 0,87 pada data uji. Dari hasil evaluasi performa dua model, Keneros Nightboard atau KKN dan Naive Bayes, pada data uji untuk kasus penyakit stroke kita dapat melihat perbedaan dalam matrik evaluasi yang digunakan. Untuk model KNN, hasil convention matrix menunjukkan 1457 true negatif atau TN dan 1 true positif atau TP, 7 false positif atau FP dan 68 false negatif. Hasil classification report menunjukkan nilai recall yang tertinggi, yaitu kemampuan model mengidentifikasi dengan benar dan positif.
dan akurasi keseluruhan model yang baik. Sementara untuk model Naive Bayes, hasil confusion metric menunjukkan 1307 true negatif, 27 true positif, 42 false positif, 157 false negatif. Hasil classification report menunjukkan nilai precision yang tinggi, yaitu kemampuan model memberikan prediksi positif yang benar, namun recall yang lebih rendah dibandingkan dengan model KNN. Dalam memilih model yang lebih baik, penting untuk mempertimbangkan tujuan dan kebutuhan spesifik dari kasus yang sedang dilakukan. Jika tujuan utama adalah mengidentifikasi dengan akurasi tinggi data positif yang benar, maka model Naive Bayes dapat menjadi pilihan yang lebih baik. Namun, jika tujuan utama adalah mendapatkan akurasi keseluruhan yang lebih tinggi tanpa memprioritaskan suatu kelas tertentu, maka model KNN dengan tingkat recall yang tertinggi dapat menjadi pilihan yang lebih baik. Dalam kasus ini, teman-teman, perlu juga diperhatikan bahwa hasil evaluasi performa merupakan hasil dari satu penguji dengan data tertentu. Sebaiknya dilakukan menguji dan evaluasi yang lebih luas dan berulang untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih akurat dan dapat mengeneralisasi hasil secara lebih baik. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.